Semangat pagi, salam sehat. Anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Bersama saya, Ibu Sisilia, SMA Saint Louis Semarang. Jika kalian ingin bertanya, silakan hubungi WA Ibu. Materi kita hari ini, manusia dalam dimensi sejarah. Pengertian sejarah. Berdasar etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodaratun, yang berarti pohon atau keturunan. Maka pengertian sejarah adalah peristiwa tentang kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Manusia adalah subjek dan objek utama serta penggerak dalam sejarah. Sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Manusia adalah subjek dan objek utama serta penggerak dalam sejarah. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah, ialah masa lalu. Jadi, konsep waktu dalam sejarah adalah masa lalu, dipelajari masa sekarang untuk kepentingan masa depan. Konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial atau sering disebut space merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Perhatikan gambar berikut. Ini contoh konsep ruang. Pasti kalian tahu ruangnya ada di mana. Ini ada di Keraton Yogyakarta. Ini ada di Candi Prambanan. Ini ada di bandara. Contoh konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Ini gambar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, konsep manusia, di situ ada tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya. Konsep ruang itu terjadi di Indonesia. Konsep waktu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah. Peristiwa sejarah mudah dipahami. Konsep kausalitas dalam sejarah. Konsep kausalitas berarti adanya hubungan sebab akibat
atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat tersebut dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Perhatikan bagian berikut. Pertama, adanya sebab. Sebab menimbulkan akibat, akibat menimbulkan sebab, sebab menimbulkan akibat, dan seterusnya. Itu kontinum dalam waktu. Contoh kausalitas dalam sejarah. Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal. Akibatnya terjadilah konflik internal di Majapahit. Kemudian kerajaan bawahan Majapahit memberontak dan memisahkan diri. Lalu masuknya Islam di Jawa dan Islam semakin kuat. Akibatnya perebutan kekuasaan antara Demak dan Majapahit. Dan akibatnya kerajaan Majapahit runtuh. Sebagai evaluasi, jelaskan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Mengapa diperlukan periodisasi dalam sejarah? Berilah contoh penerapan konsep kausalitas dalam suatu peristiwa sejarah. Buatlah artikel sejarah dan tunjukkan konsep manusia, ruang, dan waktu. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Siapkan hati dan pikiran yang cemerlang untuk menyikapi penilaian pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat.